303 bos, 303 emang nggak ngiri. 303 bos, buset, 303 bos. Terbuang kena kipas blower dari kombennya. Nih, satu malai rame sekali. Ada satu rumpun segini. Mantap sekali bos, walaupun hanya 10-18 batang, rata-rata 10-12, tapi jika satu rumpun segini juga ini sudah mantap sekali bos. Kita lihat nanti varietas Jerang dan 32. Halo guys, halo sobat tani, balik lagi di channel Green Farm ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai nutrisi untuk padi bunting sampai menguning atau mau panen. Ini saya aplikasikan pada padi saya AGT 303 pada musim MT2. Pada video ini saya akan spill untuk pestisida dan nutrisi yang saya pakai, yang saya aplikasikan kepada tanaman padi saya, sehingga bulirnya dapat terisi penuh sampai di bagian pangkal dan juga terhindar dari jamur patah leher dan hawar daun. Padi AGT ini terkenal dengan malainya atau bunganya yang jumbo ya, besar. Jadi jika tidak diberi asupan nutrisi yang bagus, takutnya tidak terisi penuh. Maka dari itu saya berikan pestisida untuk menghindari dari kegagalan, dan juga saya berikan nutrisi. Bisa kita lihat malainya super jumbo jika dibandingkan dengan varietas 32 atau dengan Jerang. Namun untuk 303 ini anakannya sedikit dibanding dengan dua varietas itu ya. Antara 7 sampai 18 atau rata-rata 15 jika kita tanam satu lubang tanam itu satu batang. Dia hanya mampu menghasilkan sampai 18 untuk di tanaman saya. Maka dari itu saya berikan nutrisi ini berikut yang saya pakai. Ya, di sini saya akan spill untuk pestisida yang saya gunakan ya. Untuk yang pertama ini adalah Skor. Skor ini fungisida beserta ZPT ya. Tujuannya agar tidak terkena blast atau padi saya terkena patah leher. Terus kemudian ada Joker. Joker ini insektisida, bahan aktifnya asfalt. Ini lumayan ampuh untuk menanggulangi ulat, segala jenis ulat atau Lepidoptera. Jadi tujuan saya agar tidak terkena beluk ya untuk di tanaman saya. Yang ketiga ini ada manuver ini bahan aktifnya dimehipo. Ini hampir sama dengan spontan. Bisa kita lihat di sini, insektisida racun kontak lambung dan sistemik. Ini untuk pengendalian hama. Biasanya ada belalang walang sangit kalau di daerah saya, jadi cukup ampuh juga ini. Kemudian ada pupuknya ini saya pakai MKP ini fosfat dan kalium ya kandungannya. Ini adalah nutrisinya yang saya gunakan, MKP. Kemudian ada spreader ini adalah perekat
penembus dan perata. Jadi di cuaca yang mendung ini saya takutnya nanti hujan, jadi saya menggunakan perekat. Ini adalah hamparan padi saya yang akan kita lakukan penyepraian hari ini menggunakan MKP nutrisi dan juga skor yang ada CPT-nya. Sudah hampir merata ya untuk tumbuh bunganya, atau kalau ibarat di sini orang Jawa bilang jebul, hampir merata atau merata. Kita lihat. Kita akan setting untuk tepat kamera dulu. Oke. Pada saat melakukan penyepraian atau penyemprotan, ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Salah satunya yaitu arah angin, kecepatan angin, tepat waktu atau tepat sasaran. Tepat waktu di sini dimaksudkan kita melakukan penyepraian pada pagi atau sore hari, di mana hama sebagai sasaran kita ini belum sembunyi, karena hama ini kan dia takut dengan sinar matahari, jadi mereka ini beraktivitas jika tidak terkena sinar matahari. Contohnya pada sore, malam, atau masih pagi. Mengapa kita harus mengetahui arah dan kecepatan angin? Salah satunya yaitu untuk memaksimalkan hasil dari penyepraian kita, dan juga kita jangan sampai melakukan penyepraian dengan melawan arah angin, karena bisa saja pestisida itu akan berbalik ke muka kita dan terhirup oleh kita, sehingga kita sendiri yang bakal keracunan. Kita juga harus paham tentang intensitas dari serangan hama dan penyakit pada tanaman kita, sehingga kita dapat menyesuaikan dosis pestisida dan juga bahan aktif yang akan kita gunakan, kita aplikasikan pada tanaman kita, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan tidak pemborosan. Penyepraian ini kita lakukan secara perlahan ya, agar tidak ada yang terlewat setiap baris tanamannya, sehingga setiap tanaman sudah dapat sprayan dari pestisida dan juga nutrisi yang kita aplikasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penyepraian nutrisi dan juga pestisida yang saya lakukan ini, saya lakukan 3 kali pada fase generatif atau fase pembungaan sampai pembuahan, yaitu pada 50 hari, terus lanjut 7 hari selanjutnya, dan terakhir 14 hari setelah penyepraian pertama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut pada video ini akan saya tampilkan hasil dari bentuk bunting tanaman saya, bunga dari tanaman saya, juga komparasi tanaman AGT 303 saya dibandingkan dengan varietas Inpari 32 dan Cierang. Nanti saya akan tampilkan di bagian akhir video. Jika ada yang bertanya berapa dosis dari setiap pestisida yang saya gunakan, di sini saya aplikasikan sebagai preventif ya, karena tanaman saya masih sehat, atau pencegahan saja saya menggunakan dosis yang standar yang dianjurkan, seperti manuver saya pakai 60 ml per tangki, terus skor saya pakai 30 ml, terus spreadernya sebagai perekat hanya 20 ml, untuk joker hanya 2 sendok, dan untuk nutrisi MKP nya saya memakai 2 sendok pada penyemprotan atau penyepraian pertama di umur 50 HST. Untuk selanjutnya 7 hari kemudian saya tingkatkan dosisnya 3 sendok, dan yang terakhir juga 3 sendok untuk merangsang pembentukan buah agar terisi penuh, agar tidak ada yang kopong. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Jika tanaman kita serangan hama dan penyakitnya rendah, kita bisa memakai dosis yang rendah dan juga pestisida dengan bahan aktif yang ringan. Jangan
kita menggunakan langsung dosis tinggi karena dapat menyebabkan resistensi kepada HPT atau hama penyakit tanaman kita, sehingga pada saat kita melakukan aplikasi untuk selanjutnya dengan serangan yang rendah tidak akan mempan. Selain menimbulkan resistensi, juga dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena biasanya pestisida dengan bahan aktif yang tinggi atau dosis tinggi itu lebih mahal daripada dosis ringan atau bahan aktif yang ringan. Berikut saya tampilkan bentuk dari bunting tanaman padi saya AGT 303 dan juga bentuk bunganya yang super besar. Kita lihat nih, besar sekali hamilnya dia. Satu telunjuk saya berarti kan calon bakal bunga, bakal bijinya banyak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 anakan dan semuanya menghasilkan bakal malai. Tidak ada tunas air, tidak ada anakan yang tidak menghasilkan, semua menghasilkan. Dan ini penampakan bunga malainya setelah keluar. Besar, lebih besar dari Inpari 32 dan Cierang. Jika tidak percaya, saya sudah menyiapkan hasil komparasi yang saya ambil antara 3 varietas. Berikut ulasannya. Berikut ini adalah yang bisa saya rangkum dari pengamatan saya pribadi, baik dari potensi anakan produktif, anakan tidak produktif, terus jumlah malai, bentuk malai, jumlah bulir dalam malai. Saya rangkum, dan ini saya rangkum berdasarkan versi saya ya, dan berdasarkan pengamatan saya. Mungkin bagi pengamatan orang lain datanya akan berbeda dan juga hasilnya akan berbeda. Itu semua adalah ya variasi dari apa yang diamati, budidayanya di mana, bagaimana caranya. Karena setiap orang memiliki metode untuk mengamati yang masing-masing. Warna bulirnya saatnya saya di bawahnya sudah mulai kuning. Mantap, banyak memang. Nanti Cierang kita update lagi. Sama ya, Inpari 32 dengan AGT 303. Seperti Cierang dia rampingnya panjang kecil dan juga 303 bos, 303 emang nggak ngiri. 303 bos, buset, 303 bos. malai dari AGT 303. Ini udah dimakanin burung di ujungnya, dan di pangkalnya sini masih ada yang hijau. Mungkin besok aja lah, sayang saya juga kalau masih hijau gini pasti bakal terbuang kena kipas blower dari kombennya. Nih, satu malai, rame sekali. Ada satu rumpunnya segini. Mantap sekali bos. Walaupun hanya 10 sampai 18 batang, rata-rata 10 sampai 12,
Tapi jika satu rumputnya segini juga, ini sudah mantap sekali bos. Kita lihat nanti varietas Cerang dan 32. Oke, bulirnya padi saya 303. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, mohon supportnya dengan subscribe channel ini dan like video ini ya Sobat Tani, agar saya semangat dalam membuat konten seputar pertanian seperti ini dan juga berbagi informasi ini di video seputar ini dunia kita akan pertanian. update ya perkembangan dari varietas padi AGT 303 saya, dan tadi dibandingkan dengan padi varietas Inpari 32 dan juga Cerang. Dan ini padi saya sudah mulai menguning, sudah tua. Itu udah ada mesin kombainnya di sana. Entah hari ini atau besok ini bakal dipanen. Nanti dibarengin dengan punya tetangga saya yang varietas Cerang dan juga Inpari 32. Kebetulan yang panen juga saya sendiri, saya sebagai agennya. Jadi ntar biar bisa real mana yang lebih bagus, tidak akan ada saya manipulasi datanya. Jadi hari itu panen, hari itu saya videokan, hari itu saya amati dari ketiga jenis varietas padi ini, mulai dari berat malai, jumlah benih, jumlah bulir atau biji dalam malai, berat per 200 bulir bijinya. Ntar kita update. Mungkin besok ini bakal dipanen karena mengingat cuaca ini udah sekitar jam 3 dan di sana lahannya itu yang dibabat masih cukup luas, jadi mungkin tidak terkejar waktunya. Oke. Pada dasarnya setiap tanaman itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Seperti pada kasus ini AGT memiliki kekurangan, yaitu anakannya kurang tetapi memiliki malai yang besar. Jika Impari itu memiliki kekurangan gampang rebah, namun bobot dari bijinya itu sudah terkenal luar biasa berat. Jadi itu adalah king of the bobot jika pada tanaman padi. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya mohon supportnya dengan cara subscribe, like video ini, dan share ke sesama sobat tani agar mendapatkan informasi yang mungkin berguna di bidang pertanian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.